Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jilan Fadia. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 yang akan melakukan presentasi terkait materi tentang mutual exclusion dan sinkronisasi. Baik, sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta rekan kerja kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Jilan Fadia. Yang kedua ada Reski Amelia. Yang ketiga ada Fidela Evenia Jacob. Yang keempat ada Putri Amalia Sartono. Dan yang terakhir ada Salsabila Jurana Surya. Jadi, dalam materi kali ini, topik pembahasan yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama ada mutual exclusion, yang kedua ada materi tentang semaphore, yang ketiga materi tentang monitor, yang keempat materi tentang message passing, dan yang terakhir materi tentang masalah readers atau writers. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja materi yang pertama yaitu mutual exclusion. Pengertian mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang sama atau digunakan juga oleh proses lain, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Jadi, mutual exclusion terjadi ketika hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kemudian, keuntungan dan kerugian mutual exclusion hardware. Keuntungan yang pertama yaitu dapat diterapkan terhadap banyak proses pada prosesor tunggal atau multiprosesor yang berbagi atau sharing main memory. Kedua, simple karena itu mudah diwujudkan. Dan yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk mendukung banyak critical section. Kemudian kerugian mutual exclusion. Yang pertama yaitu busy waiting mengkonsumsi waktu prosesor. Kedua, starvation mungkin ketika suatu proses meninggalkan critical section dan lebih dari satu proses menunggu. Yang ketiga, beberapa proses dapat ditolak aksesnya dalam waktu tak terbatas. Dan yang terakhir yaitu deadlock juga mungkin terjadi. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya yaitu Jilan Fadia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya materi yang kedua ada materi tentang semaphore. Nah, semaphore ini adalah sebuah struktur data komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memecahkan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Atau dapat dikatakan juga semaphore ini adalah suatu nilai integer yang digunakan untuk pensignalan antar proses. Nah, dalam semaphore ini hanya ada 3 operasi yang dapat dijalankan dan semuanya itu bersifat atomik. Yang pertama itu ada initialize atau penginisialisasian, yang kedua ada decrement atau same-wide, yang ketiga ada increment atau same signal. Nah, dalam semaphore juga dikenal dengan 2 jenis. Yang pertama ada jenis semaphore kuat, yang dimana ini menggunakan FIFO atau first in first out, dan yang kedua ada semaphore yang berjenis lemah. Di sini tidak menentukan urutan penghapusan dari antrian. Selanjutnya di sini dapat dilihat contoh dari semaphore. Nah, untuk keterangannya itu mula-mula nilai S sama dengan 1. Kemudian proses A, B, dan C berada dalam satu 3D. Yang kedua, proses A dieksekusi. Kemudian nilai S berkurang menjadi 0 hingga proses A selesai masuk. Nah, setelah masuk akan menjadi status ready. Kemudian B dieksekusi, S menjadi -1, kemudian proses B diblok dan masuk pada antrian. Yang ketiga, proses B kemudian dieksekusi. Yang keempat, same signal S menjadi 0, kemudian proses B dibebaskan dari antrian. Proses D selesai untuk masuk status ready yang kemudian urutannya menjadi A, B, dan D. Yang kelima, proses C dieksekusi sehingga S-nya menjadi -1. C-nya diblok kemudian masuk dalam antrian. Hal ini juga terjadi sama untuk proses A dan B, di mana proses ini masuk pada proses ke-6. Kemudian proses A dan B diblok dan masuk pada antrian. Kemudian S menjadi -3 dan proses D dieksekusi kembali. Nah, di proses ke-7, same signal S menjadi -2, kemudian proses C dibebaskan untuk dieksekusi sehingga urutannya menjadi
A, B, D, dan C. Baik, materi selanjutnya yaitu monitor. Pengertian monitor. Monitor merupakan suatu konsepsi bahasa pemrograman yang menyediakan fungsi sama dengan semapor dan lebih mudah dikontrol. Pada monitor ini dapat diimplementasikan dalam sejumlah bahasa pemrograman, termasuk konkuren Pascal, Pascal Plus, Modula 2, Modula 3, dan Java. Adapun fungsi dari monitor yaitu yang pertama, C, yaitu mensuspend eksekusi dari proses yang memanggil pada kondisi C. Yang kedua, signal C, meresum eksekusi dari beberapa proses yang diblok setelah C-wait pada kondisi yang sama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan monitor. Kelebihannya, yang pertama dapat menangani sinkronisasi atau tidak perlu melibatkan programmer. Yang kedua, pengecekan masalah yang berhubungan dengan mutex dapat terpusat hanya pada modul monitor, tidak tersebar di berbagai lokasi program. Dan yang ketiga, sekali program monitor telah benar, akses terhadap critical resource oleh sebagai proses akan selalu benar. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama, bila setiap signal selalu hilang, proses yang berada di dalam antrian suatu kondisi selamanya akan diblok atau tidak dapat keluar. Yang kedua, proses yang mengeluarkan signal harus segera keluar dari monitor. Bila tidak, akan terblok, tidak boleh terlambat. Dan yang ketiga, jika proses tersebut terblok, diperlukan 2 tahapan switching tambahan atau beban bertambah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Reski Amelia. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu message passing. Message passing ini adalah suatu teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi messaging terhadap proses pada sistem. Kemudian fungsi aktual dari message passing normalnya disediakan dalam bentuk pasangan primitif. Yang pertama, send atau destination message, yaitu untuk mengirim informasi dalam bentuk message ke proses tujuan atau destination. Yang kedua, receive atau source message, yaitu untuk menerima informasi dalam bentuk message dari proses asal atau source. Kemudian ada pengelamatan dalam message passing, juga dikenal istilah pengelamatan atau addressing. Pengelamatan digunakan untuk menentukan alamat proses asal atau source dan alamat proses tujuan atau destination pesan. Berikut gambar komunikasi proses tidak langsung. Gambar yang pertama, one-to-one, yaitu jalur komunikasi privat antar dua proses aman dari gangguan proses lain. Mailbox yang digunakan biasanya disebut port. Selanjutnya, gambar yang kedua, many-to-one, sebuah proses melayani permintaan banyak proses lain, misal interaksi klien atau server. Kemudian gambar yang ketiga, one to many, yaitu sebuah proses mengirimkan pesan ke banyak proses lain secara broadcast. Dan yang terakhir, gambar many to many, yaitu terdapat banyak server dan banyak klien yang saling dapat berkomunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Pokok pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fidela Evania. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu masalah readers writers, yaitu suatu area data yang di-share antar banyak proses, di mana beberapa proses tersebut hanya membaca area data dan beberapa hanya menulis ke area tersebut. Kondisi untuk dicapai ada 3, yaitu yang pertama, banyak readers hanya boleh membaca file at once. Yang kedua, hanya ada satu writer pada satu waktu yang dapat menulis. Dan yang ketiga, yaitu jika suatu writer sedang menulis ke file, maka tidak ada reader yang dapat membacanya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi terkait mutual exclusion dan sinkronisasi. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.